Seorang pria tewas di komplek karaoke Gambilangu, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang usai dikeroyok 6 orang tidak dikenal. Dalam acara konsolidasi, relawan Jokowi utarakan dukung Gibran Raka Buming Raka maju menjadi cawapres. Sosialisasi kembur rokok ilegal diselipkan dalam kesenian ketoprak yang digelar di alun-alun Kembang Joyopati. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, dikeroyok 6 orang tidak dikenal, seorang pria tewas di komplek karaoke Gambilangu, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Korban tewas telah mengalami luka bacokan pada bagian wajah dan dada. Agus Prianto, 33 tahun, warga Mangkang Wetan, ditemukan tergeletak bersimbah darah di teras depan karaoke Love Girl, komplek karaoke Gambilangu, Kota Semarang. Peristiwa pengeroyokan terjadi di saat korban Agus tengah karaoke bersama rekannya di Wisma Karaoke Love Girl pada Rabu malam yang tiba-tiba didatangi 6 orang tidak dikenal. Korban pun sempat melarikan diri ke dalam Wisma setelah dikeroyok, namun tetap dikejar dan dibacok dengan menggunakan celurit. Keenam pelaku pun pergi setelah mendapati korban terjatuh dan bersimbah darah. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk rekan korban. Memang pada tadi malam itu sekitar pukul 00.15 ada korban ini dia sama temannya dengan satu pemandu lagu lah di situ. Setelah beberapa saat ada orang masuk ke ruangan, tanya sama operator, dia mencari si A. Dia carilah di tempat-tempat room itu, ternyata ada di room 3. Setelah itu, si korban ini, pelaku ini keluar. Dia sampaikan ke pelaku yang di luar. Diajak keluar itu si korban itu, sampai dia langsung dibacok kena telinganya. Dia sempat masuk lagi ke ruangan minta tolong. Udah masa pada keburu semua, tahunnya udah selesai di situ. Nah, untuk korban udah kembali, di korban itu langsung ke ruang operator. Ternyata beberapa saat ada rombongan 3 kendaraan berboncengan itu masuk, tahu korban di ruang operator langsung disikat lagi itu sampai kena di dadanya. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban kemudian dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Karyadi, Kota Semarang. Sementara di lokasi kejadian dipasang garis polisi dan hingga saat ini polisi masih memburu pelaku pengeroyokan yang menyebabkan korban tewas tersebut. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memanggil Direktur Utama Rumah Sakit Mutiara Bunda terkait pasien bersalin yang ditahan. Namun pihak rumah sakit membantah melakukan penahanan terhadap pasien tersebut. Pihak Rumah Sakit Mutiara Bunda memenuhi panggilan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes terkait penahanan pasien ibu melahirkan pada Kamis siang. Direktur Rumah Sakit Mutiara Bunda Muhammad Melvin Nur menjelaskan bahwa telah terjadi miskomunikasi lantaran pihak keluarga yang kurang kooperatif. Pasalnya sejak pasien masuk ke rumah sakit untuk melakukan persalinan, pihak rumah sakit kebingungan lantaran keluarga pasien tidak menunjukkan identitasnya. Pasien masuk ke rumah sakit pada Jumat malam dan melahirkan di hari Sabtunya, kemudian pasien menjalani rawat inap hingga pada hari Senin pasien meminta pulang. Pihak rumah sakit tidak mengizinkan pulang lantaran pasien masih harus menjalani perawatan dan baru diperbolehkan pulang pada hari Selasa. Diketahui pasien merupakan peserta BPJS Mandiri yang menunggak iuran sejak tahun 2015. Untuk mengurus pengaktifan dari keanggotaan atau kepesertaan BPJS-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada indikasi penahanan pasien ataupun bayinya. Hanya indikasi klinis dari spesialisnya yang belum memperbolehkan pasien tersebut atau bayi tersebut pulang. Seperti itu.
Jadi, Kalau terkait pemanggilan hari ini apa yang dibahas, Pak? pemanggilan hari ini ya klarifikasi aja mengenai kronologis dengan Bu Kepala Dinas. Seperti itu. Kasus adanya pasien ibu dan bayi yang baru dilahirkan tertahan di Rumah Sakit Mutiara Bunda sangat disayangkan Komisi 4 DPRD Brebes. Komisi 4 menilai kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di Kabupaten Brebes, dikarenakan Kabupaten Brebes sudah berstatus Universal Health Coverage atau UHC. Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Trimurti Ningsih usai rapat komisi mengatakan Dinas Kesehatan harus lebih responsif terkait daya dan penanganan pasien, sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terulang di masa mendatang. Brebes, UHC kan sudah dilaksanakan, sudah efektif untuk kita gunakan, terutama untuk orang yang kurang mampu. Nah, ini perhatian dari dinas yang kurang maksimal, makanya perlu kita perhatikan kembali untuk dinas secara pribadi dan lebih perhatian terhadap orang-orang yang kurang mampu. Ya, kalau saya melihat dinas kurang perhatian. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pasien akhirnya dibawa pulang setelah tunggakan BPJS mencapai Rp2.648.000 dibayar oleh donatur, dengan denda tunggakan sebesar Rp3.661.920 dibayar oleh seorang dermawan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, sejumlah pedagang di Pasar Rembang, Jawa Tengah menjadi korban gendam dan investasi bodong. Uang senilai Rp1,5 miliar pun raib dibawa kabur oleh pelaku. Samira, seorang pedagang pakaian di Pasar Kota Rembang, Jawa Tengah, menjadi satu dari sekian banyak korban gendam dan investasi bodong yang dilakukan oleh sesama pedagang pasar. Uang miliknya senilai miliaran rupiah raib dibawa kabur oleh pelaku. Ibu berumur 46 tahun ini mengisahkan, awalnya dirinya diajak pelaku yang diketahui sesama pedagang Pasar Rembang bernama Naila, warga desa Sumberjo, Kabupaten Rembang, untuk berinvestasi usaha pengadaan barang milik rekan pelaku. Pelaku berdalih jika rekannya kekurangan modal untuk memenuhi pesanan baju seragam kantor. Dengan tawaran keuntungan yang cukup menggiurkan dan tanpa menaruh rasa curiga, akhirnya dirinya kemudian memberikan uang tunai sebesar Rp30 juta kepada pelaku untuk disetorkan ke rekannya yang berada di Semarang. Alih-alih mendapatkan keuntungan, dirinya justru diminta oleh pelaku untuk kembali memberikan uang tunai senilai Rp30 juta dengan dalih digunakan untuk menambah biaya modal dengan pesanan yang lebih banyak. Samira selaku korban gendam dan investasi bodong juga mengaku bahwa setiap kali pelaku meminta tambahan uang kepada korban, pelaku selalu memberikan sesuatu barang kepada korban berupa roti, boneka, dan kalung. Tak disadari sudah berjalan selama 8 bulan, dirinya telah memberikan uang tunai senilai Rp1,5 miliar kepada pelaku tanpa sepeser pun merasakan keuntungan dari modal yang diinvestasikan. Dirinya pun tersadar setelah pihak keluarganya memanggilkan orang pintar ke rumahnya. Setelah diselidiki, pelaku mengakui bahwa dirinya merupakan dalang di balik bisnis fiktif tersebut. Awalnya kan diajak bisnis, Mas. Pertama ya bisnis pertama nggak souvenir, lurik. Iya, baju lurik. Katanya pesanan kantor-kantor. Terusan baju lurik sudah habis, terusan dipindah ke mantol-mantol. Mantol juga, iya, mantol, terusan mantol bersamaan sama souvenir. Berarti diajak bisnis jual beli ya? Iya, bisnis souvenir sama mantol. Katanya ibu ada pesanan dari kampus-kampus mantol sama souvenir. Kan ceritanya yang ngajak itu, yang kenal ke saya itu Mbak Nela. Yang kenal ke saya itu Mbak Nela, yang dikenal ke namanya Fenty, anak Semarang. Pihaknya juga mengatakan bahwa dirinya tak menyangka jika pelaku yang sebelumnya dikenal baik, kini menipu dirinya dengan modus investasi.
Atas kejadian ini, korban juga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku serta memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya.
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, seorang pria yang kesehariannya bekerja di bengkel harus berurusan dengan pihak berwajib usai kedapatan menjual istrinya sendiri melalui sosial media untuk melayani nafsu para pelanggannya. Ini meskipun ringan, yaitu copet di CFD. Inilah tersangka kasus penjualan istri yang berhasil dibekuk Satreskrim Polresta Solo. Tersangka dengan identitas Yuda Fitriyanto yang ditangkap usai menjual istrinya tersebut di kota Solo. Dari pengakuannya, tersangka sudah melakukan aksi tersebut setahun terakhir dengan memasarkan istrinya melalui media sosial. Selain itu, tersangka juga mengaku baru kali pertama ini datang ke Solo untuk melayani pelanggannya. Pasalnya selama ini dirinya hanya beroperasi di kawasan Yogyakarta. Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan bahwa tersangka dulunya merupakan seorang pekerja bengkel. Kemudian lantaran terdesak kebutuhan ekonomi, akhirnya muncullah niatan untuk menjual istrinya tersebut. Yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pelapor, didapati pada saat itu seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami, di mana TKP-nya ada daerah Gilingan, Banjarsari, ada di sebuah kamar hotel. Si suami tersebut menjual istrinya dengan rupiah kurang lebih 1,2 juta. Menurut keterangan dari tersangka, perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. Ke Solo? Pernah dapat pelanggan di Solo. Berapa kali? 1 kali. Yang kemarin ditangkap itu? Iya. Itu baru pertama kali di Solo? Baru pertama kali. Selebihnya di Jogja? Jogja. Berapa tarif yang Anda kenakan di setiap transaksi? Berbeda-beda. Berbeda-beda? Iya. Rata-rata? 600.000 sampai 1 juta. Bagaimana saat Anda mengantar, kemudian nunggu dan menjemput? Apa yang Anda pikirkan? Ini di dalam satu kamar. Ini di dalam kamar jadi satu. Berarti nonton. Jadi Anda nungguin di situ? Iya, dan bukannya dia di parkiran itu dan di dalam kamar jadi satu. Selain seorang tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 botol minuman keras, uang tunai 1,2 juta rupiah, handuk, dan alat kontrasepsi yang baru saja dipakai. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal TPPO dan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengaku khawatir mendapat teguran usai mengetahui bahwa relawan Jokowi mengutarakan dukungan kepada Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden 2024. Yang mungkin kawan-kawan yang Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mendatangi acara konsolidasi relawan Jokowi bertajuk Nyawiji Tambah Bakuh Kumpul Sedulur Jateng di Gedung Wanita Kota Solo, yang mana kedatangan Gibran disambut teriakan dengan kalimat wapres oleh para relawan. Kedatangan Gibran tersebut langsung disambut relawan Jokowi dari berbagai elemen. Dalam kesempatan ini, para relawan juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan unek-uneknya. Namun dari beberapa orang yang diberikan kesempatan, mereka menginginkan Gibran untuk maju sebagai cawapres. Para relawan tersebut menilai lingkup Kota Solo terlalu kecil untuk sosok Gibran, sehingga mereka berkeinginan agar Gibran maju ke lingkup nasional. Hal itu mereka sampaikan lantaran sosok Gibran dinilai paling tepat untuk melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo. Gibran pun menanggapi unek-unek para relawan yang hadir tersebut. Pihaknya mengaku paling ngeri jika mendengar teriakan wapres dan gubernur yang dilontarkan kepadanya, lantaran dirinya takut nantinya akan mendapat teguran. Kemarin undangannya kan silaturahmi dan makan-makan.
Saya nggak tahu kalau ini tadi pada orasi semangat semua nyinggung wapres. Saya itu umurnya belum cukup. Ya jadi presiden aja. Itu juga umurnya belum cukup, Bapak Ibu. Jadi gubernur juga belum waktunya. Saya masih 2 tahun, baru 2 tahun di Solo. Tapi sudah is the best. Selain itu, Gibran juga menyampaikan bahwa dirinya masih belum cukup umur jika maju sebagai cawapres. Gibran juga menegaskan bahwa saat ini dirinya masih fokus di kota Solo hingga 2024 mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, Camat Dukuh Seti Agus Sunarko bersama Muspika setempat melakukan mediasi sejumlah pihak yang berseteru dalam permasalahan gudang filet ikan di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Difasilitasi PJKDes Banyutowo, pemilik gudang filet dan pihak-pihak yang mempermasalahkan polusi udara dari usaha ikan filet mengecek langsung lokasi saluran pembuangan limbah pada hari ini Jumat 7 Juli 2023. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan ada saluran pipa limbah yang lepas sehingga limbah cair yang seharusnya mengalir ke tempat pembuangan meluber ke saluran dekat gedung sekolahan yang berada di sekitar gudang. Agus Sunarko selaku Camat Dukuh Seti menjelaskan, usai dilakukan pengecekan dan mediasi bersama ini, muncul kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai persoalan gudang filet ikan. Dari hasil mediasi, kemudian kita ada pemahaman yang sama, yaitu di mana tidak akan mungkin masyarakat kita atau orang bisa bekerja sendiri, bisa hidup sendiri, pasti akan berdampingan dengan orang yang lain atau masyarakat yang lain. Ini ada kesepahaman tadi baik yang dilaporkan maupun yang melaporkan bahwa sesama masyarakat ini tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri-sendiri, pasti akan interaksi. Nah, ini ada kesepahaman kita bangun bahwa yang satu dengan yang lain harus berdampingan, harus rukun dan akur. Kalau ada geser permasalahan harus dicari permasalahannya di mana, kemudian keinginannya seperti apa. Oleh karena itu tadi kita langsung cek ke lokasi. Kita lihat drainase atau selokan atau parit yang dipermasalahkan oleh pelapor maupun suara-suara bising karena tadi nggak ada usaha filetnya, itu juga yang sebenarnya nanti terus kemudian kita ajak bersama-sama. Kita lihat ke lokasi, ternyata pengusaha Pak Danu ini ternyata mengakui atau dia menyadari ternyata pipanya ini ada yang lepas. Alhamdulillah mulai Pak Danu sama pihak SDN, kemudian disaksikan oleh MI Nurul Falah, kemudian disaksikan oleh Muspika, Babinsa, Babim Kamtipmas, dan salah satu warga yang ada di lokasi dekat itu ada kesepahaman dan kesepakatan. Hari Senin nanti direncanakan untuk mengurai solusinya bagaimana. Dalam persoalan ini, Aksun juga meminta kedua belah pihak maksimal pekan depan mampu mencari solusi agar permasalahan limbah dari usaha filet ikan segera menemukan titik terang. Diketahui sejumlah sekolah di Desa Banyutowo merasa keberatan berdekatan dengan adanya gudang filet ikan. Pasalnya bau menyengat ikan dari limbah usaha serta suara bising mesin penggiling ikan dianggap mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
bersama Puji Lestari. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, setelah beredar video viral pria bernama Aris Munaji yang memeluk seorang pemandu karaoke di Jagadmaya dengan keseharian mengemis di perempatan Puripati kini mengaku kapok dan menyesal. Aris pun menepis mengenai hasil mengemis yang digunakan untuk berkaraoke. Inilah Aris Munaji yang ditemui di rumahnya di Desa Tegalharjo, Kecamatan Teranggil Pati, pasca viralnya video yang menampilkan dirinya berjoget sambil memeluk pemandu karaoke.
sementara kesehariannya mengemis di perempatan Puri, Kabupaten Pati. Aris kini mengaku kapok atas beredarnya video ketika dirinya mengemis dan berkaraoke. Ia mengungkapkan dirinya mengaku telah mengemis selama 2 tahun dan hasil mengemis tak digunakan untuk berkaraoke. Pihaknya pun mengaku baru kali pertama berkaraoke, itu pun diajak oleh temannya. Pada video viral tersebut dirinya mengaku tak mengeluarkan uang sepeser pun untuk berkaraoke. Kini pihaknya berencana untuk mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup sehari-hari. Diajak teman ya, nggak ngeluarin duit. Mas itu udah, kalau dengan adanya ini seperti ini mas, itu kan otomatis udah, mungkin jenengan kapok gak mas ini? Nggih kapok nggih, terus tersebar di mana-mana. Instagram ini atau video saya tersebar di mana, saya nggak tahu kok video saya disebar, nggak tahu saya. Sebelumnya pernah karaoke kayak gitu nggak? Tidak, baru diajak ini. Itu kapan nih mas? Nggak tahu 4 hari atau gimana lah. Sementara itu, Kepala Desa Tegal Harjo Pandoyo menuturkan bahwa Aris Munaji merupakan warga Desa Tegal Harjo yang tergolong warga yang berkecukupan. Namun disinyalir salah pergaulan sehingga berpengaruh terhadap jati dirinya. Perlu saya klarifikasi bahwa Mas Aris ini sesungguhnya dari background keluarga yang untuk ukuran warga masyarakat Desa Tegal Harjo ini keluarganya keluarga mampu. Jadi orang tuanya, saudaranya ini orang-orang yang sangat mampu. Oleh karena itu saya berani mengatakan tidak benar kalau hasil mengemisnya itu dipakai untuk karaoke, karena dia memang dari keluarga yang cukup mampu. Pihaknya pun menambahkan Aris dulunya juga sempat bekerja di usaha ayam potong dan petelur milik kakaknya. Dan dari orang tuanya pun tergolong keluarga yang berkecukupan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ragam upaya pemberantasan rokok ilegal dengan sistem sosialisasi sudah sering dilakukan. Di Kabupaten Pati sendiri, sosialisasi gempur rokok ilegal dilakukan lewat seni ketoprak. Lewat kesenian ini, pesan untuk tidak membeli, mengedarkan, dan mengonsumsi rokok ilegal dapat tersampaikan dengan baik kepada penonton. Ragam upaya penumpasan rokok ilegal terus digalakan di Kabupaten Pati, termasuk menggunakan sarana seni ketoprak. Gelaran ini diselenggarakan pada Kamis 6 Juli malam di alun-alun Kembang Joyo, Kabupaten Pati. Pemilihan ketoprak sendiri bukan tanpa alasan. Seni ketoprak dipilih lantaran telah mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga pesan terkait larangan untuk memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsi rokok ilegal dapat sampai di hati masyarakat Pati. Perhelatan ketoprak dalam rangka gempur rokok ilegal menghadirkan grup ketoprak siswa Budoyo dengan mementaskan kisah Kromo Londo Mantu dengan cerita yang diambil dari Babat Kota Pati. Meski demikian, dalam kisah ini pun diselipkan pesan kepada masyarakat untuk menumpas rokok ilegal dengan adegan maupun dialog yang mengundang gelak tawa pengunjung. Heri Taswilan selaku sutradara grup ketoprak siswa Budoyo mengungkapkan, dengan sinergisitas ini selain menyenangkan dan menghibur masyarakat, dapat menghidupkan geliat seni ketoprak di Kabupaten Pati sehingga eksistensi ketoprak dapat lebih melejit. Ceritanya ini mengambil dari cerita Babat Pati, sejarah Kota Pati, Kromo Londo Mantu, penggede kemiri, yang ada sotonya kemiri itu. Nah, mungkin jalan ceritanya seperti apa Pak? Jalan ceritanya ini penggede-penggede berangkidul dari Pati. Contohnya kemiri, pondoan, siman, payang, ya kan? Ini dikarenakan Pati itu kan bumi kendeng mau direbut dari orang-orang Serang, dari Serang. Untuk mempertahankan bumi kendeng, ini penggede-penggede Pati diantaranya penggede kemiri, gitu, penggede payang, penggede pondoan, gitu, terus penggede siman. Ini bersatu membantu Kabupaten Pati waktu kuwi hati Patinya Mangunoneng dengan wakilnya Mertokusumo. Dengan adanya peperangan antara Serang dan Pati mempertahankan bumi kendeng, ini ternyata Serang kalah dengan bersatunya kekuatan penggede-penggede berangkidul dari wilayah Kabupaten Pati. Gitu. Mungkin ada sedikit pesan terkait rokok ilegal ini disisipkan di
Nah, nanti disisipkan di cerita. Insya Allah setiap cerita nanti disusupi untuk sosialisasi mengenai gempur rokok ilegal. Yang pasti jangan beli rokok yang nggak ada bea cukainya, karena merugikan negara, gitu ya kan. Pak, ini kan kemarin kan pandemi dan ini mulai bergeliat lagi, seperti apa Pak cerita? Ya, ini kebangkitan para seniman, khususnya para seniman di Kabupaten Pati. Pihaknya memiliki 80 tim yang juga menerjunkan 40 pemain serta 15 penabuh untuk menghibur masyarakat Pati. Pengunjungnya berdatangan pun dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua. Salah satu pemain ketoprak Saryono mengungkapkan, gelaran ketoprak yang menyisipkan pesan terkait gempur rokok ilegal pun telah terselenggara 2 kali, namun sebelumnya pementasan dilakukan di dalam ruangan. Dalam hal ini pihaknya pun turut menegaskan kembali kepada masyarakat untuk tidak menjual dan mengonsumsi rokok tanpa cukai lantaran sangat merugikan negara. Jangan sampai beli rokok ilegal dimanapun tempatnya, itu nggak resmi atau nggak diizinkan oleh negara. Harus diberantas rokok ilegal. Pak, itu nanti disampaikan sewaktu di panggung ya Pak ya? Ya, terima kasih. Dalam dialog atau seperti apa Pak? Dialognya nanti rebutan desa. Sewaktu pentas ya Pak ya? Ya. Pada saat momen apa Pak nanti? Nanti ini sebentar ini. Sementara itu salah satu pengunjung dari kalangan remaja, Selvi Octavia yang datang bersama teman-temannya, mengaku senang dengan adanya pementasan ketoprak ini. Bagian yang ia suka yakni sewaktu perang, dangdut, dan taman sari. Pesannya akan sampai karena rokok ilegal itu dapat merugikan negara. Nah, itu disampaikan di cerita tersebut ya Mbak ya? Iya, tersampaikan di cerita tersebut dan diperani oleh ketoprak tersebut. Nah, ini masyarakat Pati senang banget nonton ketoprak ya Pak ya? Iya Ben, soalnya anak-anak muda dan orang tua juga ikut nonton. Selvi menyebut pihaknya pun mengaku pesan pemberantasan rokok ilegal dapat lebih diserap masyarakat lewat kesenian, apalagi masyarakat di Kabupaten Pati sangat dominan menyukai kesenian ketoprak. Pihaknya berharap ke depan akan lebih banyak pementasan lagi, agar masyarakat lebih mengenal ciri-ciri dan dapat melapor kepada pihak berwajib jika menemui peredaran rokok ilegal. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.